Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Namaku Mauhibatul Nabila Rahmani, ini biasa dipanggil Bella. Hari ini aku bakal temenin kalian buat ngebahas topik yang menarik nih terkait dengan atraksi interpersonal, dan juga pasti bermanfaat untuk kalian dalam membangun hubungan dengan orang lain. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku punya pantun nih. Jalan-jalan ke pasar raya, pulangnya bawa pepaya. Kalau kamu penasaran sama topiknya, yuk simak sampai habis ya. Teman-teman, sadar nggak sih kalau kita tuh cenderung lebih dekat dan lebih nyaman dengan orang yang mirip sama kita secara sikap, pemikiran, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita lagi stres, biasanya kita bakal butuh orang lain di hidup kita. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ternyata ada penjelasan secara psikologis ya loh teman-teman, dan hal tersebut berkaitan dengan faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal yang akan kita bahas pada video kali ini. Faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu ada kesamaan karakteristik personal, di mana kita itu akan cenderung lebih suka sama orang yang memiliki kesamaan sama kita. Nah, hal tersebut didukung oleh penelitiannya Theodore Newcomb, di mana orang dengan nilai, sikap, dan pemikiran serta keyakinan yang sama itu cenderung lebih mudah akrab. Jadi kalau misalnya ingin membangun suatu hubungan yang baik, kita cari dulu nih kesamaan antara kita dengan orang tersebut untuk membangun sebuah komunikasi supaya kita lebih nyaman ketika komunikasi sama orang tersebut, dan jadinya kita bisa lebih akrab nih. Faktor yang kedua ada tekanan emosional atau stres. Jadi saat kita merasa stres atau cemas nih teman-teman, kehadiran orang lain di hidup kita itu penting. Nah, hal tersebut sesuai dengan penelitiannya Stanley Sketcher tahun 1959 yang menunjukkan bahwa orang dalam keadaan atau situasi yang penuh kecemasan atau di bawah tekanan itu lebih suka ditemani. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang menimbulkan stres, tingkat akan kebutuhan dukungan emosional kita itu tinggi teman-teman. Jadi peran orang lain dalam hidup kita itu penting. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian yang atau siapapun itu yang terlihat cemas, yang terlihat stres, jangan ragu ya teman-teman untuk mendekati mereka, untuk hadir dalam hidup mereka dan mendukung mereka. Yang ketiga ada harga diri yang rendah. Jadi orang dengan harga diri yang rendah itu cenderung lebih responsif terhadap perhatian yang diberikan oleh orang lain teman-teman. Nah, hal tersebut didukung oleh penelitian dari Elaine Wolster yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki harga diri yang rendah itu cenderung lebih mudah menyukai orang-orang yang memberikan perhatian kepada mereka. Nah, dari hal tersebut kita tahu nih teman-teman bahwa dukungan dan perhatian itu memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan orang lain, terutama bagi orang-orang yang sedang merasa rendah diri atau kurang percaya diri, teman-teman. Faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah isolasi sosial, di mana ketika ada seseorang yang merasa terisolasi atau merasa kesepian, maka mereka itu cenderung lebih membutuhkan perhatian orang lain, teman-teman, atau merindukan kehadiran orang lain di dalam hidupnya. Jadi ketika ada orang yang datang ke dalam hidupnya, orang tersebut akan lebih dihargai lah kehadirannya oleh orang yang kesepian ini. Selanjutnya, kalau menurut teori gain loss dari Elliot Aronson, kita itu lebih cenderung tertarik dengan orang yang pas awalnya cuek ke kita teman-teman. Abis itu dia ngasih perhatian yang lebih ke kita daripada orang yang dari awal tuh udah ngasih perhatian gitu ke kita. Jadi orang yang cuek dulu baru perhatian itu tuh jauh lebih menarik dan
terasa lebih spesial gitu di mata kita. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita pas awal tadi. Kayak misalnya, kenapa sih kita lebih suka dengan orang-orang yang punya kesamaan sama kita? Nah, itu udah ada jawaban-jawabannya tuh teman-teman. Nah, kesimpulannya, jadi ada 4 faktor utama yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesamaan karakteristik personal. Kemudian yang kedua ada tekanan emosional. Yang ketiga ada harga diri. Dan yang keempat ada isolasi sosial. Nah, dengan memahami ini, diharapkan kita jadi bisa lebih bijak dalam membangun hubungan yang lebih dekat dan bermakna gitu dengan orang lain. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman menarik terkait dengan ini, bisa langsung tulis di komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya sepanjang video, saya mohon maaf. Akhir kata, naik sepeda sambil di kayu. Tengah jalan ketemu bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bahagia selalu. Bye-bye.